wabarakatuh. Saya Sulistianise, Kepala Sekolah SDN Dugo Dempo 6, Kecamatan Uluhan, Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaksanakan observasi dengan mengambil indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Merupakan jantung dari proses pendidikan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang efektif sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan disusun secara sistematis untuk membekali peserta didik. Nah, tujuan pengelolaan kurikulum sendiri dalam skala kita adalah yang pertama memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan, konten kurikulum, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan holistik. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Menjamin efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut. Kemudian menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Apakah strategi pengelolaan kurikulum di instansi kita atau instansi Anda di ruangan ini sudah berjalan efektif? Nah, strategi pengelolaan kurikulum yang efektif adalah bagaimana dengan kemungkinan visioner, yaitu kepala sekolah dengan visi yang jelas dan kemungkinan yang kuat menjadi penggerak utama. Kemudian kolaborasi pemangku kepentingan melibatkan guru, komite, dan komunitas dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dapat meningkatkan dukungan dan kepemilikan bersama. Pengembangan profesional memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola kurikulum. Kemudian pemanfaatan teknologi, mengintegrasi teknologi dalam proses pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan memfasilitasi pengelolaan. Nah, mari kita merefleksi bersama-sama. Yang pertama adalah apakah strategi pengelolaan kurikulum di instansi Anda atau di instansi kita SDN Dugo Dempo 6 ini sudah berjalan efektif? Ya, untuk SD kita bisa dibilang sudah berjalan semestinya. Harapan kurikulum baru ini butuh proses. Selain dukungan atau faktor-faktor lain yang mungkin dibutuhkan, yang barangkali kita di SD yang bisa dibilang kecil, kaitannya dengan sarpras dan lain-lainnya masih kurang. Jadi proses untuk memaksimalkan kurikulum ini masih perlu ditingkatkan lagi. Ini seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin Sudah efektif, terutama strategi yang kolaborasi pemangku kepentingan. Nah, selama ini sekolah kita sudah melibatkan guru, komite, dan juga komunitas yang ada di lingkungan ini sudah baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Guru, kita melakukan refleksi selanjutnya. Nah, terkait proyek P5 ini Bapak Ibu, apakah di lembaga kita sudah benar-benar melaksanakan proyek P5? Apakah dibagi dalam 2 semester, 1 semester sekali, atau dilaksanakan dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali. Seperti anak-anak membuat tampah di mana yang sampah organik sama sampah anorganik. Ya, kita sudah melaksanakan 2 tema. Yang pertama yaitu tentang tema kewirausahaan, yang kedua tema kebinekaan. Dengan kurikulum yang ada di lembaga kita, otomatis kita sudah melaksanakan sesuai tujuan. Kita adalah
jam pelajaran. Dalam 1 tahun ketemu sekian. Oke. Nah kemudian jika di sini project kelimanya ketemu 36 bukan 25%. 25% ini Bapak Ibu kalau kita bagi itu sekitar 8 sampai 9 kali. Padahal yang sering kita lakukan di dalam proses pembelajaran ada 7 kali. Mungkin 7 kali ke arah ini. Nah yang 20 per minggu. Untuk menurut panjenengan apakah sudah sesuai? Kelas 1 agama itu 3 jam, PPKN-nya 4 jam, bisa tulisan 6 jam, matematika 4 jam, kemudian seni tari atau seni rupa 3 jam, bejokannya 3 jam, kemudian muatan lokal di sini ada bahasa Jawa. Kemudian total sekian. Monggo Bapak Ibu silakan cek jadwal pelajarannya. Silakan coba dicek jadwal pelajarannya masing-masing. Apakah sudah sesuai? Ya, 1 harinya 3 jam dan sampai 1 semester itu sudah cukup. Oke, berarti sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Ya. Kemudian bagaimana dengan kelas terkait PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, seni tari, atau seni rupa, PJOPA, dan muatan lokalnya. Monggo yang memakai kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Sudah sesuai kelas 1. Ya, sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan kelas 5? Sudah sesuai. Bagaimana dengan kelas 2? Gimana kelas 2? Sudah sesuai. Sudah dicek dengan jadwal pelajarannya masing-masing? Baik. Apakah kelas 3 dan kelas 6 sudah sesuai dengan jadwal pelajaran? Silakan dilihat jadwal pelajarannya. Apakah sudah sesuai dengan alokasi waktu belajar atau pembelajaran dalam kelas? Kelas 6-nya kaitannya dengan kurikulum yang kita pakai dari kelas 6 kurikulum 2013 kaitannya dengan jam itu sudah sesuai dan itu berdasarkan dengan KLSP yang telah lembaga buat dan pelaksanaannya alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Oke, kita close dulu semuanya. Kita akan Nah, sekarang bagaimana dengan ekstrakurikuler yang ada di lembaga kita? Ekstrakurikuler yang saya ambil dari KLSP ada ini Bapak Ibu. Ada buka-bukaan, ada tambahan baca tulis Al-Quran, ada drum band dan ada volley. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah kepramukaan ini sudah terbimbing dengan baik dengan di sini alokasi waktunya 1 minggu sekali yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini sudah berjalan dengan baik kepramukaannya? Sudah terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana dengan baca tulis Al-Quran PKI? Apakah benar-benar terlaksana terkait ekstrakurikuler? Sampaikan sejujurnya. Belum, karena belum dilaksanakan karena untuk jamnya itu di kurikulum 13 itu masih kurang, soalnya dalam 3 jam itu dibagi menjadi 2, yaitu agama sama BTA. Jadi untuk BTA itu jamnya kurang, belum berdiri sendiri. Oke, terima kasih. Kita akan close. Kemudian di sini terkait drum band Bapak Ibu, pelatih dari luar. Bagaimana menurut Bapak Ibu kegiatan drum band ini terkait ekstrakurikuler yang dilakukan dalam 1 minggu sekali sudah terlaksana dengan baik? Sudah. Sudah. Kemudian dengan volley sebagai guru PJOK, bagaimana dengan guru PJOK? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Sebenarnya masih belum karena kurang, kalau 1 hari itu kurang anak-anak karena misalkan passingnya yang dan lain-lainnya kurang, Iya. terutama untuk segi fisik. Seharusnya kan bisa untuk lari dan yang lain-lain untuk menguasai teknik-teknik permainan bola voli yang lebih baik lagi. Oke, terima